Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaannya ibu-ibu semua di sini. Tentunya kita berkumpul dalam media online di sini untuk menambah ilmu, menambah wawasan terkait dengan literasi diri, terutama untuk media parental pada anak, di mana tentunya nanti kita bisa meningkatkan tahap tumbuh kembang dengan baik juga kedepannya kepada anak kita, kemudian terutama bagi ilmu kita semuanya. Baik untuk siang hari ini kita akan berdiskusi sampai dengan pukul jam 10:05, di mana nanti akan ada dua pemateri, di mana di materi utama nanti ada Mbak Clara. Beliau adalah dosen di Universitas Teknologi Sumbawa, dan beliau juga merupakan pakar terkait dengan literasi media. Nanti bisa belajar banyak ilmu terhadap beliaunya, kemudian apa saja yang nanti bisa didiskusikan, kita buka semua sesi diskusi ini dengan baik. Kemudian yang berikutnya nanti ada pengenalan apa sih yang namanya literasi media oleh Bu Mihani, di mana nanti Bu Mihani akan menyampaikan terkait dengan program-programnya. Kemudian nanti untuk proses diskusi kita membuka, kalaupun memang ada terkendala terkait dengan sinyal, ibu-ibu semua bisa menuliskan di chat sehingga nanti bisa kami bantu untuk menjawab dari pertanyaan atau keluh kesah ibu-ibu semua. Kemudian tentunya harapan kami adalah selama 4 minggu ke depannya nanti ibu-ibu semua bisa mengikuti secara berkelanjutan, dikarenakan memang informasi yang kita sampaikan adalah bertahap, dari mulai tahap bagaimana kita mengetahui apa itu yang namanya literasi sampai dengan nanti bagaimana proses pengaplikasian dalam dunia kesehatan. Baik, langsung saja untuk waktu yang pertama Bu Mihani bisa menyampaikan. Kemudian nanti untuk link daftar hadir kami akan selalu share sehingga Bapak Ibu-ibu semua nanti bisa menulis kehadiran Ibu-ibu semua. Silakan untuk Bu Mihani menyampaikan tahapan yang pertama terkait dengan media tentang literasi media. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Ini masih pagi apa udah siang ya? Kalau buat ibu-ibu kayaknya udah siang ya. Siang ini Bu. Ya. Siang ya. Sudah matang semua ini masakannya. Siang, Mbak. Ya udah matang. Udah siap duduk di depan laptop atau HP. Boleh biar saya. Nah, mohon izin saya memute beberapa yang ini ya. Oke. Mungkin yang pertama saya bukan menyampaikan materi, sebenarnya lebih ke pengenalan program, karena kemarin barangkali sudah saya sampaikan lewat tertulis di WA Group, tapi saya rasa ada yang perlu saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan program yang hari ini akan kita jalani. Kita awali ya untuk 4 pertemuan ke depan insya Allah. Selamat ya, walaupun tidak semua bisa hadir pagi hari ini, siang hari ini, harapannya nanti dari rekaman pertemuan kita hari ini bisa saya share di sosial media untuk bisa disimak ibu-ibu yang lain, peserta yang lain. Baik, saya sampaikan dulu, saya kenalan dulu mungkin ya. Kami program ini diprakarsai oleh kami dari tim dosen keperawatan, khususnya dari Stikes Karya Husada Semarang. Barangkali yang belum tahu kampusnya di Sambiroto ya, dekatnya Java Mini. Di sini kami menggandeng founder Gerakan Literasi. Ada Mbak Lala, Mbak Clara ya, barangkali kalau yang dulu alumni Undip, nah ini tetap punya Undip juga. Nanti mungkin bisa sharing lebih jauh lagi dengan Mbak Lala, karena yang konsen di literasi, gerakan-gerakan literasi memang kami gandeng langsung orangnya yang konsen di sana. Harapannya nanti beberapa materi yang akan disampaikan bisa dimanfaatkan. Dalam program ini, memang kami menggunakan pendekatan efikasi diri. Nah, ini perlu saya sampaikan di awal ya. Kenapa sih kami menggunakan pendekatan efikasi diri? Mungkin selama ini belum semua, barangkali yang di sini kalau saya lihat kemarin latar belakang pendidikan, pekerjaan beragam ya, sangat beragam, dan saya rasa bisa menjadi wadah untuk kita saling sharing. Salah satu yang bisa untuk meningkatkan efikasi ini adalah kita sesama komunitas yang dalam tanda kutip bisa dibilang senasib sepenanggungan.
ibu-ibu yang punya anak gitu ya, dan dihadapkan dengan fenomena yang saat ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Nah, efikasi diri ini perlu saya sampaikan, barangkali saya sharing, ini bocoran ya, bocoran buku saku yang nanti akan ibu-ibu terima sekitar seminggu 2 minggu ke depan. Tadi sudah di-share Mbak Lala mungkin buku ini yang nanti akan menjadi, kalau buku saku kan berarti taruh di saku ya. Setidaknya bisa untuk dibawa kemana-mana, bisa dibaca di mana-mana. Pun kegiatan hari ini kami tidak ingin membuat kegiatan yang strict untuk ibu-ibu, apalagi kalau ibu punya kerjaan domestik ya, silakan kalau disambi ngomong anak atau lain sebagainya. Yang penting kita masih bisa fokus untuk menerima materi hari ini. Nah, di sini kami akan juga sudah mencantumkan juga apa sih efikasi diri itu. Jadi perlu saya sampaikan ya. Di sini efikasi diri itu intinya adalah bagaimana kita yakin dulu. Karena ternyata kalau bagi kami di akademisi mungkin ya, nggak bisa ngomong kalau belum ada penelitian, Bu. Jadi kalau saya ngomong, kita tuh harus yakin kalau mau bisa. Nah itu omong kosong kalau saya nggak bisa menunjukkan bukti. Nah, ini saya sampaikan, ada banyak sekali penelitian yang menunjukkan ternyata model pertama, bisa dibilang model utama dan besar untuk ibu-ibu dalam menjalankan perannya adalah yang pertama ini, aspek efikasi diri. Kita harus yakin dulu bahwa kita mampu untuk bisa memediasi dalam anak menggunakan gadget. Nah, konteks di sini adalah mediasi parental ya. Bagaimana orang tua mendampingi anaknya, sejauh mana sih orang tua harusnya dan mampunya untuk mendampingi anak dalam menggunakan gadget. Apalagi kalau di situasi pandemi ya, kayaknya kita nggak bisa, di luar situasi pandemi pun kalau kita lihat perkembangan teknologi saat ini, revolusi industri 4.0, bahkan di negara lain sudah 5.0, setiap kegiatan, setiap kebutuhan sudah dibantu sama robot, sama teknologi. Nah, ini sudah saatnya ibu-ibu juga harus melek, literat itu melek ya. Melek terhadap apa kemajuan teknologi, termasuk penggunaan media apapun, media sosial, termasuk alat-alat yang terkait untuk bisa mendapatkan informasi di saat ini. Nah, kita harus yakin dulu ternyata, walaupun seiring berjalannya waktu, dulu saya memang konsen di efikasi diri. Kalau sebelum proyek ini, saya menilai ke efikasi diri ibu dalam perbaikan nutrisi anak. Jadi pada saat itu, bagaimana ibu-ibu ini yakin kalau bisa, ibu-ibu dari anak yang kurang gizi ya waktu itu, jadi mereka yang BGM dan lain sebagainya, kurang berat badan, mereka harus yakin dulu bahwa bisa memperbaiki gizi anak. Tetapi seiring program berjalan, ternyata ada beberapa yang justru malah tambah ciut nyalinya. Aduh, saya jadi takut, jangan-jangan saya nggak cukup mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak, termasuk dalam hal pengasuhan makan, pengasuhan pendampingan penggunaan gadget ini. Kita harus, ternyata ada orang lain atau aspek lain yang harus mendampingi selama program itu agar efikasi tetap bertahan atau naik. Ya, minimal bertahanlah dari yang awal kita, misalnya hari ini saya tetapkan biar efikasi diri ibu-ibu itu setidaknya yakin di level 3 dari 1 sampai 10, dari 0 sampai 10. Tadi mungkin sudah mengisi ya di daftar hadir. Itu yang akan menjadi pegangan saya. Ini ibu-ibu di awal program seberapa sih efikasi dirinya, seberapa yakin sih bisa mendampingi anak untuk menggunakan gadget. Nah, di sini pendekatan ini yang kami gunakan dalam program ini. Barangkali selama ini kita dapat materi, tapi ternyata hanya sekedar materi masuk justru tambah membuat kita ciut. Aduh, saya jadi takut nggak bisa dampingin anak, jangan-jangan nanti saya nggak bisa tahu nih keamanan anak menggunakan berselancar di dunia maya. Saya tambah, bisa jadi apalagi yang balita ya, seperti saya juga. Jadi di program ini saya juga termasuk partisipan juga. Saya mau belajar dari Mbak Lala nih, bagaimana biar saya juga bisa tahu melek tentang media digital. Nah, di sisi lain, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk bisa meningkatkan keyakinan ini. Karena sebenarnya, lupa saya kirain ini PPT. Ada beberapa elemen efikasi diri dalam mediasi parental ini. Yang pertama, citra diri. Kalau orang tuanya sudah mempunyai citra diri yang tinggi, biasanya cenderung berarti tidak selalu, lebih banyak bisa menghabiskan waktu dengan anak dan menikmati pengasuhannya. Misal saya pede nih, saya itu ibu yang baik, saya cukup misal pendidikan saya cukup bagus, saya cukup oke buat anak saya,
itu berarti kita sudah punya model nih yang pertama, citra diri yang baik untuk bisa mendampingi anak. Kita merasa puas, merasa pede untuk bisa mendampingi anak, untuk menjalankan peran kita dalam pengasuhan. Kemudian yang kedua, kontrol diri. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk mengontrol diri kita dalam hal apapun termasuk emosi, biasanya ibu-ibu nih yang tantangan besar ya. Kok tahu banget, karena saya juga ibu, tantangan besar setiap hari, setiap detik adalah mengontrol diri, terutama dalam hal emosi. Ternyata dengan kontrol diri yang tinggi, ini bisa lebih efektif dalam berbagai sumber daya dan keterampilan, termasuk keterampilan dalam mediasi parental. Kita udah marah-marah dulu, anak dari pagi sampai sore udah di depan TV aja nggak bantuin ibu. Nah itu udah kontrol diri kita sudah berarti butuh ditingkatkan. Walaupun kita nggak bisa memungkiri ya, namanya ibu-ibu pasti punya batas kesabaran. Nah, di situ yang kita latih di sini. Kemudian yang ketiga, status perkembangan. Orang tua yang mengakui kegiatan mediasi sebagai proses perkembangan, kita sadar nih, saya harus melakukan kegiatan mediasi dengan anak. Karena ini merupakan bagian dari proses perkembangan anak. Kalau saya mau ketika anak saya nanti 30 tahun, 20 tahun lah, remaja pada saat SMP, SMA, mereka paham dan sadar diri harusnya berselancar dalam batasan apa, hari ini harus saya mulai. Nah, di situ kita harus sadar dulu status perkembangan sebagai aspek penting ketika kita mempelajari kegiatan mediasi. Termasuk dukungan interpersonal. Nah, di sini yang saya bilang, sebenarnya program ini kami rencanakan jauh sebelum pandemi negara api menyerang ya. Jadi harapan kami sebenarnya bisa tatap muka, karena tatap muka menjadi kita istilahnya tuh self-help group, kelompok swabantu. Ada namanya dalam aspek psikologi juga, ternyata dengan self-help group ini, yaitu misal tadi saya sampaikan, kita adalah ibu-ibu yang senasib sepenanggungan, kecuali Pak Son ya. Pak Son nanti mendampingi istrinya berarti. Jadi bagaimana kita sebagai sesama ibu yang menjalankan peran sebagai ibu di masa era digital ini, kita punya tanggung jawab yang sama, punya peran yang sama. Ini saling memberikan dukungan. Nah, 1 bulan ini saya sangat berharap besar ke grup ini, ke kelompok ini, untuk bisa saling mendukung. Kita pasti bisa. Nah, dulu kekurangan saya di proyek sebelumnya adalah ini. Jadi, ketika kurang dukungan interpersonal ini, dukungan dari orang lain, efikasi dirinya justru turun ketika pengetahuannya semakin meningkat. Semakin tahu malah semakin takut, gitu yang saya ceritakan tadi ya. Nah, di sini saya bilang 4 sumber stimulasi. Jadi kalau kita mau meningkatkan efikasi diri itu ternyata banyak. Gimana sih caranya biar ibu tuh yakin kalau kita bisa untuk meningkatkan untuk mendampingi anak? Yang pertama, ajakan verbal. Sekarang saya sedang mengajak ibu-ibu, yuk kita belajar gimana sih mediasi parental. Kita harus yakin nih kita bisa kok, kalau sudah belajar tinggal kita jalan aja dengan semua aspek yang bisa kita lakukan dengan kerjasama dalam keluarga. Ajakan verbal ya. Jadi silakan nanti kalau di grup ibu-ibu mau saling ngajak, gimana Bu anaknya, aman kah? Gimana kuotanya, habis kah dihabisin anak misalnya? Yang senyum-senyum ini berarti mungkin pengalaman ya, kuota tiba-tiba habis dihabisin anak buat ngapain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah model peran. Bahasa gampangnya tuh, dia aja bisa, berarti saya juga harusnya bisa. Dia bisa ngontrol anaknya tuh, sehari main HP sekian jam dibatesin. Dia bisa, harusnya saya juga bisa. Model peran ini ternyata butuh. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau sharing, alhamdulillah anak saya masih bisa dipantau, saya punya kunci HP, jadi HP saya kunci, jadi kalau anak mau buka aplikasi tertentu dia nggak bisa. Nah itu bisa diceritakan, silakan. Sebagai salah satu cara kita untuk bisa memotivasi orang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengalaman keberhasilan. Barangkali kita sebelumnya sudah pernah berhasil mendampingi anak. Mungkin anaknya sudah 3. Anak pertama saya berhasil kok, bisa anak saya itu nggak ketergantungan sama gadget. Berarti harusnya anak ketiga ini saya juga bisa. Atau pengalaman dari temannya, sejenis satu perspektif dengan model peran ini. Kemudian adalah yang terakhir ini yang penting bagi ibu-ibu ya. Kalau dulu jargon saya waktu proyek sebelum ini adalah ibu hebat, ibu sehat bahagia, anak sejahtera. Karena ya kan, kalau ibunya udah sakit-sakitan, ibunya udah sering mood swing, saya tuh sering mood swing, sering bad mood, pasti anak akan susah untuk bisa dikendalikan. Dikit dia melakukan kesalahan yang dalam level sebagai anak-anak sebenarnya aman, karena kita
mood swing tadi, akhirnya kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Makanya di sini kita bisa yakin kalau kondisi fisik dan emosi kita itu baik. Salah satunya saling menjaga di sini, di komunitas ini. Sudah, jadi pengenalan saya itu saja. Sedikit saya sebagai gambaran dari yang kemarin sudah diisi oleh ibu-ibu. Nah, di sini bisa dilihat, kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan. Kalau saya lihat di hasil ini kemarin dari 40 sekian responden baru respons, baru 31 yang merespon kuesioner yang mengisi. Silakan nanti yang ibu-ibu belum mengisi, ini akan menjadi penilaian kami di akhir, nanti akan memberikan per personal bagaimana kemampuan mediasi parental yang ibu-ibu jalankan dalam proyek ini, dalam 1 bulan proyek program ini. Nah, bagaimana ibu menggunakan aplikasi untuk ini yang terakhir ya. Yang pertama adalah kemampuan mediasi parental dalam hal internet, kalau nggak salah. Nah, mediasi aktif penggunaan internet. Saya lihat di sini sudah, kalau 1 kan sering ya, kalau 3, 4 jarang, ini masih teredit ya. Nah, di sini. Ternyata masih ada juga sih ibu-ibu yang masih mungkin belum pernah, belum terbiasa ngobrol dengan anak. Nak, tadi nonton apa sih? Ibu kasih tahu dong. Filmnya apa sih, emang bagus? Gamenya apa sih? Nah, ngobrol dengan anak barangkali ada yang belum terbiasa. Nah, ini nanti kita belajar sama Mbak Lala. Perlu nggak sih kayak gitu? Nah, kemudian aktif berdiskusi mengenai pengalaman. Dia suka ya online kayak gitu. Ngapain sih nonton-nonton? Misal kalau anak-anak, saya lihat konten media yang biasa ditonton anak hampir sama dengan anak saya, Nastia dan lain sebagainya. Emang suka deh kayak gitu? Apa sih menariknya? Kita coba gali dengan anak, ngobrol dengan anak. Kemudian terkait dengan keamanan internet, masih beberapa ibu-ibu yang mungkin kita bisa bilang bisa tidak tahu atau memang merasa belum perlu. Nah, nanti kita ini gali juga sama Mbak Lala. Silakan, gimana sih cara kita benar-benar bisa meyakinkan diri kita kalau anak kita aman untuk berselancar di dunia maya. Nanti ilmunya kita gali dari Mbak Lala. Kemudian konten media apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh anak? Sudahkah kita merekomendasikan, Kak, Bu, nggak usah nonton Thomas, nontonnya ini Nusa Rara aja, kan bagus tuh, ganteng sama cantik. Kakak kan kalau pakai jilbab cantik. Nah, seberapa sering sih kita menyarankan konten-konten media untuk anak-anak kita? Barangkali itu bisa kita, perlu nggak sih kayak gitu? Kita gali lagi sama Mbak Lala. Nah, di sini masih ada juga yang belum mengajarkan cara, walaupun kalau di sini melihat alhamdulillah banyak ya yang sudah sering untuk mengajarkan anak bagaimana cara berinternet yang aman. Apalagi kalau anaknya remaja ini, saya juga belum bisa terbayang sekian tahun lagi anak saya itu usia-usia remaja, gimana cara saya untuk menjaga anak, saya juga mau menggali ilmunya dari Mbak Lala ini. Kemudian mengajarkan risiko dan tanggung jawab. Kakak kalau mainnya sampai 5 jam nanti matanya sakit. Nggak ngeluh ya kalau matanya sakit, misal susah untuk dikendalikan. Nah, itu bagaimana kita mengajarkan bahwa ada resiko dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh anak ketika menggunakan gadget di luar peraturan yang kita buat. Kemudian batasan-batasan yang kita tetapkan di sini, yang membatasi jam penggunaan gadget banyak ya. Alhamdulillah ini 19, walaupun ke sini semakin turun, masih ada yang belum pernah membatasi. Kemudian adakah yang membatasi tempat penggunaan? Kakak nggak boleh kalau kita lagi jalan-jalan ke taman, janganlah pakai gadget. Kita kan lagi jalan-jalan, misalnya gitu. Apa pembatasan-pembatasan ini yang mungkin bagi sebagian biar anaknya anteng. Nah, saya juga pengalaman gitu, Bu. Lagi ada event, udah biar anak anteng, kasih aja gadget. Nah, itu ternyata bisa jadi menjadi cambuk untuk kita pribadi ke depannya. Jadi, saya pokoknya mau ikut Bunda. Kalau Bunda ada kegiatan, saya kan bisa pakai gadget sepuasnya. Itu menjadi cambuk untuk kita. Apakah Ibu membatasi konten yang boleh diakses anak? Apa aja sih konten yang boleh dibatasi, yang boleh diakses oleh anak? Mungkin yang remaja boleh, kalau konten-konten yang mungkin edukasi dan lain sebagainya. Oke ya. Ini sekedar gambaran saja hasil kuesioner yang kemarin diisi ibu-ibu. Nah, yang di daftar hadir itu adalah kita menilai bagaimana efikasi diri ibu. Jadi silakan yang belum mengisi, silakan diisi.
untuk bisa kita sama-sama mengevaluasi. Saya sudah seyakin apa sih? Karena untuk memahami kita punya efikasi atau tidak, itu saja sudah PR besar. Tidak semua orang bisa. Saya nggak tahu saya tuh yakin apa enggak sih bisa mendampingi anak. Gitu. Saya rasa cukup. Semoga tidak melebihi dari waktu yang sudah dikasihkan ke saya. Selanjutnya biar nanti kita gali lebih dalam dari pakarnya literasi ya. Karena ini menjadi modal utama kita dalam mendampingi anak. Kita harus update, nggak kudet ya. Anaknya nanti lebih update dari kita, sayang. Gitu ya, itu saja Pak Son dan Ibu-Ibu, semoga bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebenarnya sudah ada yang mulai bertanya ini Bu. Ya, ada Bu Silvi Absari, tapi tunggu sebentar ya Bu Silvi ya. Jadi nanti pertanyaan kita tamu dulu, nanti kita sampaikan pada saat setelah penyampaian materi dari Mbak Lala. Berikutnya materi dari Mbak Lala, silahkan waktu dan tempat untuk kami serahkan. Halo Mbak Lala. Ya, Mbak Lala. Ya, oke. Oke. Terdengar jelas ya? Agak kecil Bu Mbak Lala. Agak kecil. Ya, oke. Sekarang gimana? Bisa terdengar. Mungkin volumenya bisa ditinggikan. Mbak Lala memang suaranya tuh kecil, Pak Son. Oh gitu. Suaranya halus ya. Oh iya, berarti kalau itu berarti sudah maksimal Mbak Lala. Iya ya, terus gimana ini? Nggak apa-apa, bisa terdengar kok Mbak Lala. Iya, oke. Tapi bisa terdengar ya? Bisa Mbak. Iya, harusnya saya olahraga dulu kali pagi tadi. Ini semuanya jadi pada manggil Mbak Lala. Gak apa-apa. Mahasiswa saya juga panggilnya juga Mbak. Maaf Mbak, saya keterbiasa susah pindah ke Bu Lala. Iya. Tadi itu waktu Hani ngasih pengantar, jadi inget dulu kita pernah ketemu di Perpus UI ya Han ya? Iya, dulu pernah mau bikin project tapi gagal kayaknya. Iya. Tapi sekarang terrealisasi. Alhamdulillah. Terus waktu itu emang Hani bawa putrinya kan, terus iya. Ya, aku ingat. Iya. Mungkin dari situ pengalamannya. Oke. Nah, harusnya materinya kalau mau berurutan itu kita dari pengenalan karakter internet dulu, kemudian ke literasi media, baru ke parental mediation ini atau mediasi parental ini. Tapi di requestnya mediasi parental langsung ya nggak apa-apa ya. Cuman nanti materi-materi yang lain otomatis akan tersinggung karena itu pendahulu-pendahulunya gitu. Nah, mediasi parental ini sendiri nanti saya nggak akan kasih semuanya, tapi lebih banyak mungkin akan ditanya jawab karena biasanya yang terjadi seperti itu sih. Mediasi parental ini sendiri adalah mendampingi anak, lebih tepatnya gitu ya, mendampingi anak dalam memakai gadget atau internet. Nah, semenjak yang tadi ya, yang pengantar dari Hani juga sudah sangat jelas gitu ya, mengatakan bahwa sekarang tuh zaman sudah berubah dan tiba-tiba kita ada aplikasi yang namanya Gojek, tiba-tiba kita sudah belanja online, tiba-tiba kita sudah melakukan Zoom seperti ini gitu ya, semuanya mendadak online dan mau tidak mau itu sudah merasuk ke dalam kehidupan kita. Kita mau kemana-mana kita pesan Gojek dulu, kita mau beli apa-apa kita pakai transfer melalui HP gitu ya. Semuanya sekarang tanpa kita sadari kita sudah semua kegiatan itu hampir semuanya online. Nah, tapi kan sayangnya ternyata online ini punya batasan juga gitu, bahwa dunia maya dan dunia nyata itu walaupun sekarang sudah sangat berhubungan ya dan mulai menjadi sangat nyata dalam kehidupan kita, tapi ternyata punya keterbatasan masing-masing juga. Nah, ini dikembalikan lagi ke fungsi awalnya bahwa memang
teknologi-teknologi komunikasi itu diciptakan untuk membantu kehidupan manusia gitu. Nah, fenomena yang terjadi adalah bukan membantu tapi malah menyetir kehidupan kita karena kita sudah terlalu tergantung dan tidak literat terhadapnya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Masalahnya ya bisa banyak ya. Ada yang sampai ketergantungan game sampai berhenti bekerja, dan ini tidak sedikit terjadi pada masyarakat kita. Bahkan sampai beberapa ada yang bercerai karena addicts main games, tidak mampu mengatur dirinya, tidak mampu untuk mengembalikan kesadarannya gitu ya. Bahkan ada yang masuk rumah sakit jiwa gitu dengan memegang gadget seolah-olah sedang main games gitu ya. Dan yang bercerai juga tidak sedikit gitu karena fenomena kecanduan games ini, dan ini sangat disayangkan sekali gitu. Itu pada orang dewasa yang sudah bekerja, walaupun banyak faktor-faktor lainnya, tapi kan pelariannya in the end ada di gadget dan di games itu sendiri gitu. Nah, fenomena-fenomena seperti ini sangat mengkhawatirkan, di mana kita seharusnya sudah bisa menguasai, tetapi malah kita dikuasai gitu. Jadi kalau kita pernah nonton film Philip yang kemarin sempat viral itu, di sana kan ditampilkan bagaimana kemudian dilema, loh yang bikin internet itu kan orang pinter, jadi nggak mungkin ini bisa membawa dampak negatif bagi kita, nggak mungkin bohong gitu berita-berita di internet. Tapi kan sayangnya internet ini adalah salah satu cara untuk membantu, tadi ya fungsinya adalah membantu kehidupan manusia bahkan untuk berpendapatan gitu. Kayak kita sekarang ini kan hitungannya saya juga sedang bekerja, sedang melakukan pengabdian gitu ya. Nah, gimana caranya orang bekerja itu mendapatkan penghasilan sampai menghalalkan segala cara untuk bisa membuat orang lagi dan lagi dan lagi terus mengkonsumsi konten media. Nah, dari strategi-strategi komunikasi tersebut ya, ada yang kecantolan kayak games itu kan karakternya dia akan selalu dikembangkan gitu. Hari ini bonusnya apa, besok sudah muncul bonus apa, besok lagi sudah ada pembaharuan apa. Nah, semua itu dilakukan supaya kita tidak berhenti main games. Nah, begitu juga dengan konten-konten lainnya, walaupun yang kita rasakan adalah sangat membantu kehidupan kita gitu. Kayak misalnya ini bahan ini ya, buku saku kita ini kami mendesainnya di aplikasi Canva. Nah, Canva ini dulu nggak langsung bagus kayak gini. Dulu hanya poster-poster, sekarang udah ke presentasi, sekarang presentasinya bahkan sudah bisa berupa video-video. Nah, semua yang di online ini akan terus berkembang supaya membuat kita tidak bisa berhenti mengkonsumsi. Itu dulu logik yang harus dimiliki oleh orang tua, bahwa semua konten di media digital itu dibuat dan disetting agar kita tidak berhenti mengkonsumsi. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, di mediasi parental ini sendiri seperti apa sih langkah-langkah yang harus orang tua lakukan supaya anak tuh ketika kenal gadget dapatnya efek positifnya, bukan efek negatifnya. Walaupun hanya pada efek hiburan atau entertainment. Jadi fungsi teknologi informasi komunikasi itu kan ada banyak. Salah satunya adalah fungsi hiburan, kemudian fungsi edukasi, fungsi informasi, kayak gitu-gitu ya. Banyak. Nah, yang paling ringan adalah fungsi hiburan gitu. Pastikan anak ketika mengkonsumsi gadget itu mendapatkan efek positifnya. Tadi kalau misalnya emang tujuannya untuk jeda belajar, misalnya anak sudah belajar nih 1 jam, Bunda boleh nggak main games atau nonton YouTube? Boleh. Berapa nih rewardnya? Karena sudah belajar tadi dijadiin reward ya jadinya. 30 menit, oke 30 menit. Nah, pastikan dalam 30 menit itu anak benar-benar mendapatkan fungsi hiburan yang dia butuhkan gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah dikasih gadget 30 menit main games, malahan in the end-nya ngamuk karena merasa tidak puas, karena pas main gamesnya kalah gitu, sampai HP-nya dibanting atau nggak bisa diambil lagi gadgetnya. Itu berarti anak tidak mendapatkan efek positif dari penggunaan gadget itu sendiri. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan dalam pendampingan orang tua. Yang pertama ada mediasi aktif.
mediasi aktif ini adalah bersama-sama dengan anak mengkonsumsi gadget gitu ya, memberitahu hal positif yang ada di dalamnya dan memberitahu hal negatif yang ada di dalamnya. Kalau contoh simpelnya, ini saya belum update tayangan baru anak-anak. Saya dulu penelitiannya tentang Upin Ipin ya, tapi saya rasa masih relevan karena masih banyak ya anak-anak yang menonton Upin Ipin saat ini ya. Kemudian juga Nusa Rara, misalnya di tayangannya Upin Ipin pada bulan Ramadan gitu. Misalnya di sana diceritakan bahwa Upin Ipin membantu Kak Ros gitu dalam pekerjaan rumah. Nah ini harus diberitahukan gitu kepada anak. Ini loh Kak, Upin Ipin tuh bagus ya, mau membantu Kak Ros gitu. Nanti kakak sama adik juga harus saling membantu kayak gitu. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau yang negatif misalnya ketika ada teman-temannya Upin Ipin yang batal puasa Ramadan karena tidak mampu menahan godaan. Nah ini juga dapat dijadikan bahan pelajaran gitu. Wah Fizi, padahal tanggung tuh Kak, kok nggak ini ya, padahal sebentar lagi gitu. Cuma karena tergoda oleh es gitu, tapi malah batal puasanya, kan jadinya menyesal kayak gitu. Ini juga dikasih tahu efek negatifnya apa. Nah, untuk saya yakin ibu-ibu di sini tadi berdasarkan hasil survei kan sudah terlihat ya, membatasi dan memilihkan tayangan anak. Kalau yang tidak sengaja dilihat ya, misalnya kita lagi di stasiun, kemudian ada televisi. Di televisi itu menampilkan sinetron-sinetron remaja-remaja yang pacaran. Nah itu juga harus sebaiknya dikasih tahu. Boleh nggak sih interaksi kayak gitu yang lihat-lihatan mata gitu, karena fenomena yang saya lihat di pelosok Indonesia terutama itu di mana memang anak-anak belum sangat literat dan menjadikan tayangan televisi sebagai panduan hidupnya. Di sana bahkan yaitu ngikutin gaya pacarannya sinetron di televisi sampai kemudian kan nggak paham ya, mereka mah cuma ngikut-ngikut doang tapi nggak tahu batasannya ya, akhirnya jadi banyak yang married by accident gitu, dan itu terjadi nyata dan banyak gitu ya di Indonesia ini, yang terutama mereka-mereka yang sama sekali belum paham tentang literasi media gitu. Nah, kemudian tadi ini aktif, positif, negatif. Jadi intinya yang aktif ini adalah memberikan arahan gitu ya, memberikan arahan, mendiskusikan secara aktif sambil menonton bersama. Jadi pas nonton itu diajak berdiskusi anak. Walaupun anak tatapannya sangat terpaku, kan mereka kalau nonton tuh begitu ya, anak-anak itu saya juga amazing lihat ya. Mereka sangat terpaku dengan tayangan yang ditubuhkan gadget apapun isinya. Nah itu ya tidak apa-apa, tetap kita beritahu yang mana yang positif, mana yang negatif. Walaupun anak-anak sangat terpaku, itu insya Allah itu mereka tetap mendengar gitu dan tetap masuk ke alam bawah sadarnya. Nah itu yang penting. Nah mediasi aktif ini sampai kapan sih harus dilakukan? Mediasi aktif ini harus dilakukan sampai anak-anak bisa mandiri memutuskan mana konten yang positif untuk dirinya, mana konten yang negatif untuk dirinya. Nah ini berkaitan erat dengan efikasi tadi ya, yang Hani sampaikan tadi itu gitu. Orang tua pasti gimana caranya anak saya mandiri bisa mutusnya itu positif, itu bisa negatif, itu jangan takut karena tadi dengan berbagai cara efikasi tadi yang ya terutama yang lisan ya, itu anak-anak lama kelamaan pasti akan bisa mandiri melalui penanaman nilai selama mediasi aktif ini. Ini sendiri sudah saya cobakan melalui penelitian waktu saya mengajar di pelosok ke anak SD kelas 6 SD selama 1 semester itu hasilnya sangat mengejutkan gitu, karena mereka akhirnya bisa memilih. Ini di luar ekspektasi saya selaku peneliti, tapi hasilnya adalah mereka lebih memilih nonton tayangan Upin Ipin dibandingkan dengan menonton tayangan sinetron remaja yang ada di televisi. Ini sebuah penemuan penelitian yang sangat luar biasa, makanya ini juga menjadi salah satu trigger saya untuk melakukan gerakan literasi media ini, karena ternyata berhasil gitu, dan anak-anak tuh pada akhirnya, ibu kita maunya nonton Upin Ipin aja, nggak mau nonton sinetron. Kenapa? Karena banyak sekali negatifnya, capek mereka bilang gitu loh. Itu yang saya kaget.
capek Bu, jelek-jelek semua isinya, orang jahat semua, nggak ada hal yang positif. Nah ini saya kembalikan lagi ya, maksudnya kita kan memang secara fitrah itu kita akan merasa sangat happy gitu ya ketika kita melakukan kebaikan, dan kita akan merasa sangat bersalah atau buruk ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah ini juga efeknya juga begitu, ketika kita melihat sebuah kebaikan kita akan happy, bersyukur, dan mau ikut melakukan itu. Tapi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang buruk, terkena sesuatu yang buruk, apalagi terus-menerus, tentu itu akan masuk sampai ke alam bawah sadar kita, dan akhirnya anak-anak itu menjadi tidak mau gitu nonton tayangan sinetron Indonesia pada saat itu. Gitu. Kemudian ini ada mediasi restriktif, membatasi akses anak. Ini ya, menonton, memilihkan acara, lama menonton, kemudian co-viewing, ya mendampingi tadi. Sama. Kemudian, nah ini mediasi aktif dalam keamanan berinternet. Nah, dalam keamanan berinternet tadi juga sudah disinggung sedikit ya oleh Hani tadi. Jadi dalam pendampingan keamanan berinternet ini, orang tua terus menanamkan kepada anak ketidakamanan, potensi ketidakamanan dalam berinternet. Ini kayak kita tahu beberapa artis ya kayak Anggun C. Sasmi, kemudian Nafa Urbach, itu kan mereka tidak menampilkan foto anak-anak mereka di Instagram gitu ya. Nah kalau di kasusnya Nafa Urbach itu dulu dia awalnya menampilkan, tapi kemudian untungnya dia tahu ada komentar-komentar ya dengan bahasa-bahasa pedofili anak. Nah, dengan pengetahuannya ini dia cari orangnya dan ternyata memang itu adalah pedofilia. Kemudian ditangkap dan dipenjara kan. Di bukti di kamarnya itu ditemukan banyak sekali bahan-bahan pornografi anak. Nah, ya ini salah satu potensi ketidakamanan juga ya. Jadi di sini sudah ada poin-poinnya. Tidak memberikan informasi pribadi gitu. Kemudian tidak bertemu dengan orang yang hanya berkenalan di sosial media. Nah, permasalahannya sekarang adalah kayak misalnya anak remaja. Siapa yang punya anak remaja di sini ya? Ada ponakan saya tuh SMA, penggemar K-pop itu ternyata sekarang mereka lewatnya grup-grup WhatsApp. Jadi dari seluruh dunia tidak saling kenal, tapi mereka sesama penggemar BTS itu ada di grup itu. BTS itu salah satu boyband, atau misalnya yang ibu-ibu tahu apa, Blackpink gitu ya. Sesama penggemar Blackpink itu ada di grup itu. Nggak kenal siapapun, tapi mereka berinteraksi dan bercengkrama karena berdasarkan satu referensi kesukaan, yaitu boyband atau girl band Korea. Nah, orang tua harus tahu nih isi grup itu apa aja, yang diobrolin apa aja, yang di-share apa aja, apakah ada video yang misalnya kurang baik untuk anak-anak. Nah ini harus ditanamkan, kayak misalnya kasus Blackpink kemarin itu ya, orang tua di Indonesia kan menjadi panik dan sangat reaktif. Kalau dari sisi literasi media itu sebenarnya bukti bahwa kita belum literat gitu, karena dengan kita sekarang adanya globalisasi, teknologi 4.0, bentar lagi 5.0, itu sudah tidak bisa kita hindari lagi. Coba deh ibu-ibu sekarang browsing di YouTube, lihat aja tayangan-tayangannya. Yang namanya LGBT itu udah bebas banget menyebarkan nilainya. Apakah itu bisa direm? Tidak. Itu tidak akan bisa direm. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa dealing with it, sehingga kita tidak terkena dampak negatifnya, tapi bisa menjadikan itu positif untuk diri kita. Lalu bagaimana nih dengan serbuan informasi yang banyak banget? Ada LGBT, ada radikalisme kelompok-kelompok tertentu, kemudian belum lagi momen-momen pemilu pilkada. Buka Facebook itu langsung negatif semua gitu kan. Kalau saya sering kabur sih. Momen pemilu lihat negatif semua, isinya orang berantem, cebong kampret gitu ya. Udah saya kabur aja, saya nggak buka-buka Facebook dulu.
itu bisa, tapi jangan sampai kita juga menjadi antipati. Kita harus tetap tahu nih perkembangannya nih sejauh mana gitu. Nah kayak misalnya K-pop juga kita nggak harus tahu sampai sedetail-detailnya gitu ya, tapi gimana caranya kita tahu anak itu dapat efek positifnya atau dapat efek negatifnya. Ketika anak dapat efek positifnya, arahkan terus sampai itu jadi bermanfaat untuk kehidupannya. Misalnya boy band dan girl band itu kan mereka tuh dari usia kecil sudah hidup sangat mandiri dan sangat bekerja keras gitu. Itu bukan sesuatu yang biasa di Indonesia, karena anak-anak di Indonesia ya buktinya kan baru 1 orang ya idol dari Indonesia yang bisa tembus sampai ke ranah K-pop gitu. Ya tadi karena butuh disiplin, butuh kemandirian dan kemampuan yang luar biasa. Walaupun kemampuannya itu bukan di bidang kita ya, kemampuannya adalah dalam bidang hiburan gitu. Dan mereka sangat menyadari sekali bahwa mereka adalah sebuah komoditi gitu. Mereka adalah komoditi. Kenapa dari fisiknya udah bagus-bagus banget ya, karena mereka sangat menyadari mereka bekerja di bidang yang menjadikan mereka sebagai sebuah komoditi. Jadi ketika kita melihat Blackpink, BTS, EXO gitu, itu adalah sebuah komoditi. Itu adalah sebuah kompetisi di mana orang-orang berlomba-lomba untuk mencari uang dan bertahan hidup dalam era globalisasi ini. Semua berjuang gitu. YouTuber itu semuanya berjuang untuk mendapatkan apa? Ya ujung-ujungnya ya pendapatan masing-masing gitu. Nah, gimana caranya kita juga mendapatkan keuntungan juga, bukan malah yang negatifnya. Gitu. Jadi misalnya anak-anak sudah mulai menggemari Blackpink ya, ibu-ibu browsing lah sedikit apa sih positifnya Blackpink, apa sih negatifnya Blackpink gitu. Kayak misalnya tata cara berpakaian, ya otomatis ya kalau misalnya anak-anak diarahkan dari kecil untuk berpakaian islami, dan ini tuh nilai-nilai kita, ini tuh nilai-nilai agama kita, ini tuh nilai-nilai budaya Indonesia. Kalau mereka kan di Korea, it's different gitu, beda banget. Barat juga beda lagi gitu. Nah, karena mereka akan menemukan semua contoh-contoh ini di dalam YouTube, dan itu tidak bisa kita hindari sekali lagi gitu. Kemudian tidak menerima atau membuka pesan dari orang yang tidak dikenal, termasuk di email, WhatsApp, dan semua aplikasi gitu ya. Nah, misalnya pun ada yang mau bertemu, misalnya dalam hal bisnis atau komunitas, nah ini sebaiknya di awal didampingi oleh orang tua dulu. Pastikan bahwa komunitas itu baik, baru kemudian bisa mempercayakan kepada anak. Kemudian memastikan kebenaran informasi. Nah ini juga jadi literasi media itu memang membutuhkan kesehatan psikologis, pikiran, dan fisik bahkan ya. Karena saya juga pernah mengalami, saya sedang lelah banget, kemudian jadi tertipu sebuah informasi gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi lelah pikiran dan fisik, itu kan baca-baca WhatsApp gitu, udah terlalu banyak juga informasinya. Biasanya kita menggantungkan diri pada orang yang ini dari kakakku itu orangnya pinter banget dan sangat bertanggung jawab, nggak mungkin dia nyebar informasi hoax. Nah, padahal seorang profesor sekalipun itu pasti pernah menyebarkan informasi hoax. Kenapa? Karena tadi literasi media itu sangat bergantung pada kesehatan kondisi fisik kita. Kayak misalnya kita nemu sebuah informasi, kalau kitanya sehat, happy semuanya, kita akan senang untuk membrowsing, mencari berulang-ulang gitu ya. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Kalau salah, salahnya di mana? Hoaxnya letaknya di mana? Ini. Jadi bukan sekedar ini hoax, ini bukan, tapi ini hoaxnya letaknya di mana ya, kayak gitu. Dan gunanya buat saya apa? Bahayanya buat orang lain apa gitu. Perlukah saya meng-share ini? Kemudian siapa nih kira-kira yang butuh informasi? Jangan hanya berdasarkan kayaknya temanku butuh informasi ini, bukan seperti itu, tapi ya tadi harus didalami dulu informasi tersebut benar atau tidak dengan membandingkan, menganalisis dan lain-lain gitu. Kemudian ajarkan anak untuk melaporkan ketika terjadi bullying di internet, cyberbullying. Nah, ini yang terakhir sekarang ya, kalau saya sendiri sebagai seorang dosen banyak sekali mengalami gitu. Anak-anak sekarang les etika gitu dalam berkomunikasi.
Kenapa? Karena mereka dari kecil udah hidup dengan gadget, jarang bertemu manusia, jadi nggak kenal unggah-ungguh. Bahkan ada siswa SD-nya teman saya itu di Facebook bisa komentar dengan mengatakan, ibu-ibu cantik banget, nilai aku gedein dong. Nah, kayak gitu. Itu kan berarti etikanya ya. Kemudian saya komentar di situ, nama teman saya EN. Ya Allah, EN itu siswamu anak SD sekarang begitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, ya ini juga kalau kami sebagai pengajar tentu harus jauh lebih bijak ya. Tapi selaku orang tua tentunya harus bisa mengkomunikasikan yang baik. Dan saya juga dapat contoh ya, kalau universitasnya bagus itu akan sering memberikan insight juga, memberikan materi kayak misalnya semisal ospek gitu. Nah ini pentingnya ya, kayak sekarang kan lagi musim-musimnya ospek. Ospek itu apa sih sebenarnya yang harus ditanamkan ya? Salah satunya ini kayak gini, cara berkomunikasi. Bahkan ada universitas yang bikin banner yang sempat tersebar luas, cara mengirim pesan WhatsApp ke dosen. 1, salam. 2, perkenalkan diri. Nah, kayak gitu-gitu. Ini tuh kenapa sih kalau teman saya nanya, kenapa sih lah anak zaman sekarang harus begitu banget, masa ngomong aja harus dikasih tahu? Ya karena mereka dari kecil udah kenalnya gadget gitu. Mereka jarang berinteraksi di dunia nyata, jadi menganggap semua orang tuh sama karena nggak ketemu kan dengan ya jarang ketemu gitu, dan akhirnya mereka menganggap semua orang itu sama. Zaman kita dulu enggak, iya zaman kita dulu belum ada gadget, itu yang perlu diingat. Selanjutnya ada mediasi pembatasan. Ini memberikan peraturan pada anak, batasan waktu berapa lama, kemudian tempat di mana aja, kemudian aplikasi apa saja yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka, kartun apa yang boleh ditonton dan tidak boleh ditonton, games apa saja yang boleh dimainkan dan tidak, kemudian tidak mengeksplorasi internet jika tidak didampingi oleh orang tua. Nah ini terutama untuk anak SD kelas rendah dan balita ya. Jadi kalau YouTube itu kan dia setelah anak menonton di bawahnya akan ada referensi-referensi. Biasanya anak tinggal mengklik. Nah ini juga tidak saya sarankan gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang itu kata kunci untuk konten-konten pornografi itu memang sengaja dibuat dengan yang dekat dengan anak, kayak misalnya Minnie Mouse, Mickey Mouse gitu. Ketika anak browsing dengan kalimat itu nanti ada aja gitu yang muncul yang beresensi kurang baik. Nah ini memang disengaja. Untuk YouTube sendiri, terutama YouTube ya, YouTube itu kan sudah punya YouTube Kids. Itu juga saya pernah mencoba YouTube Kids ini apakah aman. 1 kali, 2 kali, 3 kali browsing aman, tapi setelahnya bisa jebol juga. Jadi tidak menjamin juga dengan mendownloadkan YouTube Kids kemudian menjadi aman. Tetap harus ada pembatasan dari orang tua. Nah, kalau yang tadi pembatasan, yang ini lebih ke pembatasan teknis dengan penggunaan alat, software, aplikasi untuk membatasi, untuk mengunci, untuk menyaring gitu ya. Nah, kalau ya sekarang sudah ada sih aplikasi yang bisa menyambungkan HP anak dengan orang tua, atau bisa juga kita HP anak itu kita loginnya pakai Gmail-nya orang tua. Jadi kan semua notifikasi masuk ya. Misalnya anak mengakses apa saja kita bisa periksa gitu. Ini pembatasan teknis, software-softwarenya banyak ya. Misalnya tadi ada YouTube Kids dan lain-lain. Atau kita browsing aplikasi untuk mengunci aplikasi-aplikasi yang tidak boleh ditonton anak. Ini juga bisa. Sekarang banyak. Silakan browsing aja di Google, misalnya butuh aplikasi untuk mengunci aplikasi, itu pasti rekomendasinya banyak dan disesuaikan juga dengan HP kita masing-masing gitu.
Jadi ini balik lagi ke kemampuan kita masing-masing. Yang paling mudah tentu mengunci layar HP ya, tapi kadang bisa bocor dengan anak melihat di bawah lampu atau sinar matahari itu kode itu bisa terlihat atau angka itu bisa terbaca gitu. Nah, ini silahkan apakah mau pakai sidik jari, apakah mau pakai dua layer kode, itu ini juga sekarang sudah bisa dibatasi ya. Memblokir situs-situs atau tayangan tertentu agar tidak dibuka anak, ini juga bisa. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan setelah anak beraktivitas. Misalnya nih, tadi anak sudah seharian berinteraksi dengan gadget, terutama yang remaja ini biasanya ya. Ketika anak sudah tidur, diambil HP-nya, kita ambil, kita cek obrolan di WhatsApp apa aja, kemudian YouTube. Kalau kita buka YouTube, itu kan yang keluar adalah rekomendasi setelah dia menonton. Jadi kita bisa lihat tuh riwayat jenis-jenis tayangan atau tontonan yang ditonton anak kita. Kayak misalnya gini, tayangan-tayangan yang viral itu kan otomatis menjadi rekomendasi ya. Kalau di YouTube atau platform tontonan apapun. Misalnya podcastnya Deddy Corbuzier. Itu buat orang untuk orang dewasa itu kadang bagus, banyak sih yang bagus kalau kita mengambil hikmah dari apa yang mereka bicarakan. Nah, tapi di sana itu kadang ya, jadi Corbuzier itu kan membebaskan tamu-tamunya untuk membawakan pembawaan dirinya masing-masing. Ada yang maunya sambil merokok, perempuan, remaja, influencer gitu ya. Kemudian ada yang mohon maaf pakai bajunya tidak pantas, bahkan dia bisa membuka bajunya di depan umum, itu juga ada, dan itu selalu menjadi kontroversi. Dan kontroversi ini sekali lagi selalu diinginkan oleh pembuat konten. Kenapa? Karena nanti yang nonton banyak ya, pendapatannya banyak ya gitu. Nah, orang tua ya tentu saja harus memahami ini ya. Yang boleh dicontoh apanya? Yang tadi yang remaja influencer yang berbicara sambil merokok, tentu itu tidak bisa dicontoh. Kemudian jika memberitahukan kepada anak juga, sekarang tuh anak-anak karena referensinya sudah banyak, orang tua jangan lagi memberikan alasan-alasan yang kamu jangan merokok, nanti nggak sehat loh. Nggak sehatnya apa? Bukannya orang kalau misalnya merokok itu bahkan ada yang menjadi sehat karena dia mendapatkan dopamin dari situ, kayak gitu kan, itu juga penyeimbang di dalam otak. Nah ini jadi kemudian langsung bilang haram kayak gitu. Nah ini anak-anak sekarang sudah lebih kritis, referensinya banyak ya. Orang tua juga tentunya harus cukup cerdas menjawabnya gitu. Ini pengawasan. Sekali lagi kita tidak bisa membatasi dunia yang sudah global ini untuk berhenti memunculkan konten-konten yang negatif. Tapi gimana caranya kita membuat konten-konten yang ada di semua gadget itu bisa menjadi positif untuk kita dengan mengembalikan fungsinya gitu. Dan ada tipe-tipe dalam penerapan parental mediation ini sebenarnya. Ada yang sangat ketat gitu ya, ada yang sangat longgar, ada yang 50-50. Nah, kalau berdasarkan hasil riset itu yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar itu yang hasilnya paling baik. Kenapa? Karena anak jadi bisa memahami, tapi jadinya nggak takut juga gitu. Karena jangan sampai juga anak-anak menjadi terlalu takut untuk bereksplorasi di internet, karena kedepannya tadi kan di awal ya sudah dikatakan bahwa kita makin ke depan akan semakin online. Tapi gimana caranya dengan online ini kita dapat yang positif bukan yang negatif. Oke, saya rasa itu saja, materinya udah lewat ya jamnya ya. Udah lewat banyak. Silahkan saya serahkan lagi ke Pak Tan Haji ya. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Masih 2 menit sebenarnya untuk waktunya. Oh ya. Ya.
Oke, materinya sangat menarik dan luar biasa ini ya. Oke, silakan ibu-ibu apabila ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, apakah sudah benar terkait dengan mendidik anak dalam penggunaan gadget, atau mungkin kita menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya dari Bu Sylvi Absari ini. Di sini ada pertanyaan tentang citra diri yang tinggi itu yang seperti apa dan prosesnya itu bagaimana. Ini sebenarnya tadi disampaikan pada saat Bu Umi Hani menyampaikan. Mungkin nanti dari Bu Umi dan Mbak Lala bisa menyampaikan terkait dengan seperti apa sih citra diri yang tinggi itu dan bagaimana untuk mencapai dalam proses citra diri tersebut. Monggo Mbak Lala mungkin langsung bisa menjawab terkait dengan pertanyaan Bu Sylvi. Hani dulu kali ya. Oh iya, boleh. Ya, silakan Bu Umi. Nanti saya melengkapi. Ya, nanti lupa kita lempar-lemparan. Halo Ibu-ibu, masih on ya? Semoga masih on ini. Semuanya di silent. Masih Bu. Ya. Masih. Ya, terima kasih. Masih. Menanggapi pertanyaan dari Bu Sivil ya, yang jempol saya. Sylvi, Bu. Sylvi. Iya, saya kepleset menyimpannya itu Bu Siti. Ternyata salah orang. Baik, sekilas dulu ya. Citra diri itu kan sebenarnya bagaimana kita memandang diri kita. Walaupun sumber dari citra diri yang terbentuk itu beragam ya. Bisa yang pertama, bagaimana kita memandang diri kita. Terus bagaimana orang lain memandang diri kita, termasuk bagaimana kita memikirkan, mempersepsikan orang lain dalam memandang diri kita. Nah, banyak memang ya. Citra diri itu lahir dari berbagai perspektif. Cuma bagaimana kemudian kita menciptakan citra diri yang bagus. Saya itu cukup pinter kok untuk bisa mendampingi anak saya. Saya cukup update kok, nggak kudet untuk bisa mendampingi anak saya. Kemudian apalagi? Ini kalau citra diri yang positif ya. Saya cukup cantik kok untuk jadi dibanggakan sama anak saya misal gitu. Sebaliknya kalau kita sudah di awal model citra diri ini sudah kurang, misal kita sudah minder, saya cuma lulusan SMA, koyok saya bisa dampingi anak saya yang sudah lebih update dari saya. Nah itu berarti kita sudah minder dulu di awal, kita sudah mencitrakan diri kita sudah kecil duluan. Nah, itu mempengaruhi keyakinan kita. Akhirnya kita jadi nggak yakin, setelah nggak yakin, sebanyak apapun materi yang masuk ke kita, tadi Mbak Lala mungkin udah menyampaikan bagaimana kita bisa mendampingi anak dan harusnya bagaimana kita mendampingi anak, kita nggak akan sanggup. Karena dari awal kita sudah nggak mungkin sanggup, saya cuma lulusan SMA kok, misal gitu. Padahal kan yang mempengaruhi kita mampu atau tidaknya adalah proses kita dalam berjalan. Kita punya kemauan untuk belajar, kita punya kemauan untuk menimba ilmu dari mana saja. Nah, itu yang bisa kita ambil citra diri ini bisa menjadi modal kita. Kita harus punya citra diri yang bagus dulu nih. Karena itu salah satu. Tidak berarti itu satu-satunya aspek ya. Hanya salah satu poin yang bisa memunculkan tingginya efikasi diri kita. Semoga menjawab ya Bu Sylvi. Nanti mungkin barangkali Mbak Lala bisa menambahkan, silakan, atau Bu Sylvi kalau misal mau ada tanggapan lebih lanjut. Gitu Pak Son. Ya, baik. Begitu Bu Sylvi. Jadi memang bagaimana sih kita meningkatkan tadi citra diri sudah disampaikan baik oleh Bu Umi. Monggo tambahan dari Mbak Lala. Ya, kalau saya jawab dari sudut pandang ilmu komunikasi. Jadi brand, citra itu kan brand. Ibu-ibu mau membranding diri ibu-ibu sebagai apa di hadapan anak gitu. Kayak misalnya brand itu apa sih? Merek gitu ya, citra. Yang ingin orang lain tuh mengenal kita seperti apa. Kalau saya apa ya? Saya kayaknya orangnya bebas. Saya membebaskan panggilan orang terhadap diri saya dari mahasiswa sekalipun, yang penting tetap sopan kayak gitu. Dan saya juga membuka diri terhadap siapapun gitu, sehingga semua orang bisa nyaman untuk berbicara dengan saya apapun background atau latar belakangnya gitu. Nah kalau ibu-ibu maunya gimana gitu? Brand itu misalnya gini, kalau mie instan itu pasti kita kenalnya Indomie. Kalau misalnya motor itu pasti Honda gitu kan. Itu saking sudah menjadi
citra. Apapun mereknya pasti ngomongnya odol itu Pepsodent. Sebenarnya odol itu sendiri juga dulu adalah merek ya, itu brandnya Belanda gitu ya. Dan bahasa Indonesianya apa? Pasta gigi kan sebenarnya. Tapi yang dikenal adalah merek-merek ini. Nah, ibu-ibu di mata anak-anak itu mau dikenal sebagai apa gitu. Silahkan citrakan diri ibu-ibu sendiri sebagai apa. Kalau tadi Hani berbicara dengan background pendidikan, ya dan anak-anak memang lebih canggih katanya ya. Ini katanya. Bahkan orang tua sendiri juga suka salah kaprah. Anak saya tuh pinter banget main gadgetnya, udah jauh lebih hebat daripada saya. Ini sebenarnya bukan anak-anak yang lebih hebat, Bu, tapi anak-anak punya waktu yang lebih banyak untuk eksplorasi. Karena untuk bisa literat terhadap HP, walaupun dalam hal main gadget, walaupun dalam hal main games, itu kita harus trial and error berkali-kali. Kayak kita pakai WhatsApp, kita pakai Zoom, kita pakai Google Meet. Di awal itu pasti kagok, tapi lama-kelamaan kita menjadi ahli. Nah, ini salah satu karakter gadget dan internet itu sendiri. Jadi pakainya tuh trial and error. Jadi jam terbang itu sangat sangat menentukan literasi kita terhadap gadget. Jadi ya anak-anak bukan lebih hebat, tapi memang anak-anak punya waktu lebih banyak untuk eksplorasi. Dan yang kedua, anak-anak belum punya rasa takut. Kalau kita kan di awal-awal pakai WhatsApp takut-takut pasti untuk ini klik ini nanti malahan nanti jadinya error gitu. Nanti kalau klik ini hilang semua, nanti HP-nya rusak. Nah, kan kita gitu. Kita tuh gitu kan. Kalau orang yang sudah, ya kita makin dewasa, makin banyak pikiran, ya makin begitulah ya. Saya nggak tahu istilahnya apa nih kalau dalam dunia kesehatan. Ya itu. Jadi harus bisa gitu. Kalau saya logikanya gini aja. Anak itu keluarnya dari perut ibu. Gitu. Jadi sehebat apapun anak ibu pasti akan bisa. Pasti ibunya tuh jauh lebih hebat dan pasti bisa mempengaruhi anak untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau ada ibu yang minder atau citra diri berkurang, mencitrakan dirinya, saya rasa itu tidak bisa menjadi sebuah alasan gitu ya. Kayak saya ngelihat ibu saya juga, mama kita nih keluarnya dari perut mama gitu. Jadi sepintar apapun kita sekolah, sejauh apapun kita sekolah, sehebat apapun pekerjaan kita, pasti kita akan nurut gitu dengan mama. Apalagi kalau misalnya namanya ibu ya pakai strategi bahasa-bahasa yang menyentuh hati aja, itu kan pasti udah membuat anak tuh pasti luluh gitu. Walaupun di depannya kelihatan berontak tidak berterima, tapi itu pasti di dalam hatinya ada yang nyambung gitu. Itu kalau dari saya. Ya, cukup menjawab ya Bu Sylvi dari pertanyaannya dan jawaban dari Bu Neni dan Mbak Lala. Oke, silakan Bapak, Ibu-ibu semua, saya sering salah sebut karena biasanya ada bapaknya. Ya. Jadi silakan Ibu-ibu, apa yang ditanyakan lagi silahkan. Ada Bu Emelda, ada Bu Kristina, ada Bu Emma, Bu Yayu, Bu Wida, Bu Ani, Bu Santi, Bu Santi, ataupun Bu Lina. Monggo, sebelum kita akhiri untuk sesi yang pertama ini di dalam diskusi literasi media. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang belum dipahami atau keluh kesahnya dalam mendidik anak atau bagaimana. Ya, barangkali bisa sharing best case ya, berdasarkan kasus ibu-ibu di rumah seperti apa, mungkin bisa didiskusikan dengan Mbak Lala. Kalau sekiranya tidak ada, mungkin dicukupkan Mbak. Diskusi lebih lanjut nanti bisa lewat WhatsApp group. Oke, berarti untuk diskusi siang hari ini kita close ya Bu Umi dan Mbak Lala ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu semuanya atas partisipasinya dalam kegiatan tahap pertama untuk seminar dan diskusi literasi media. Nanti sekiranya memang kalau ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, kita selalu memfasilitasi untuk diskusi via grup. Kemudian nanti tentunya kita juga akan melakukan
menyampaikan rekod ini nanti via YouTube ataupun dengan media yang lainnya. Jadi nanti sekiranya proses dalam diskusi siang hari ini nanti tentunya bisa menambah suatu wawasan. Nanti kita akan melanjutkan ke diskusi sesi 2 di minggu depan ya Bu Umi ya. Masih di hari yang sama, di hari yang Sabtu. Kemudian nanti untuk jam dan link Zoom ataupun Gmail-nya akan kami sosialisasikan lagi atau kami sampaikan lagi ke grup literasi media. Baik, demikian untuk diskusi siang hari ini terkait dengan literasi media. Foto bersama dulu, jangan lupa Pak Son. Oh ya, foto bersama. Ya, Ibu-ibu mohon kameranya bisa dinyalakan semua. Biar saya foto semuanya. Bu Ani, Bu Silvi. Nah, nggak apa-apa. Ya. Nanti kita posting di grup, kita jadikan profile picture. Bu Emma masih on, Bu Emma, Bu Wida, Bu Yayu. Nggak apa-apa penampilan apapun, ini adalah kita sebagai emak-emak strong. Bu Yayu, Bu Silvi, Bu Santi, Bu Lina. Semoga pekan depan bisa lebih banyak dari ini ya. Silakan mengajak yang lainnya boleh. Pekan depan materinya lebih detail kaitannya dengan kemampuan literasi media. Bu Yayu ya, Bu Santi Mulyawati, sama Bu Lina. Sama Bu Lina. Nah, nanti saya hitung kok. Biar semuanya siap. Bu Lina bisa on-kan video. Nah, sudah on semua. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Biasanya emak-emak tuh nggak cukup 1 kali. 1 lagi ya. Oke, sudah Pak Son. Oke, terima kasih Bapak Ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.